Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Satria dengan NIM 1152300 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas G. Saya akan menjelaskan pengertian tentang filsafat, metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras 570 sampai 495 sebelum Masehi. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Orang yang mempelajari ilmu filsafat disebut filsuf atau filosof. Sementara sesuatu yang berhubungan dengan konsep filsafat disebut filosofis, filsafati, atau falsafi. Selanjutnya asal muasal filsafat. Filsafat muncul pertama kali di negeri Yunani, Zulkarnaini 2018. Filsafat terlahir karena masyarakat Yunani saat itu memiliki kebebasan dalam berpikir dan tidak terkekang oleh doktrin masyarakat. Akrim 2022. Masyarakat kala itu mencari kebenaran melalui akal pikiran. Berikut fungsi filsafat di masyarakat. Dikutip dari buku Filsafat Ilmu, suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Berikut beberapa fungsi filsafat secara luas dan mendalam, yaitu untuk membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia, tentang makna realitas dan lingkup tanggung jawabnya. Secara sistematis dan historis, sebagai kritik ideologi, artinya kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis. Argumentasi agama, ideologi, dan pandangan dunia. Dengan kata lain, mampu mendeteksi berbagai masalah kehidupan sebagai dasar metodis dan wawasan lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus. Merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khususnya di lingkungan akademis. Memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analitis dan kritis tajam untuk bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, ideologis. Berikut kapan manusia mulai berfilsafat. Pertama, saat manusia mengalami ketakjuban akan peristiwa dalam hal yang membuat kagum. Kedua, saat manusia mengalami ketidakpuasan, manusia mulai rasional, akal budi digunakan. Yang ketiga, saat muncul hasrat untuk mempertanyakan banyak hal sampai mendasar ke akar-akarnya. Karakter filsafat, berpikir radikal yang bermakna upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya, jelas merupakan syarat mutlak untuk membangun diskursus rasionalisme dan kritisme. Ternyata juga dikenal istilah radikal bebas, mencari asas paling hakiki dari keseluruhan realitas yang berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Memburu kebenaran, yaitu dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika ilmu pengetahuan. Mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian. Mencari kejelasan, berfilsafat berarti berupa mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Berpikir rasional, bahwa gagasan-gagasan filosofis yang kita ajukan harus saling berhubungan secara logis antar suatu dengan lainnya. Berikutnya tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, Ibnu Rashid. Filsafat adalah mempelajari segala yang wujud
mawujudat dan merenungkan sebagai suatu bukti tentang adanya pencipta. Ibnu Rushd menjelaskan bahwa segala yang ada di sebagai suatu ciptaan menunjukkan adanya penciptanya. Untuk mengetahui penciptanya tersebut harus mengetahui ciptaan atau sunatullah. Berikutnya, Siddhartha, 4 kebenaran mulia. Ini adalah dasar pemahaman Buddha. Ini adalah dasar pemahaman Buddha tentang penderitaan dan cara untuk mengatasi penderitaan. 4 kebenaran tersebut adalah: yang pertama, kebenaran tentang penderitaan atau duka. Yang kedua, pembenaran tentang asal-usul penderitaan atau disebut samudaya. Yang ketiga, kebenaran tentang sebab penderitaan yang disebut nirodha. Yang keempat, kebenaran tentang jalan maju. Yang keempat, kebenaran tentang jalan menuju pembebasan dari penderitaan atau maga. Berikut Al-Farabi. 1. Filsafat politik. Al-Farabi mengembangkan pandangan tentang negara ideal yang didasarkan pada kebijaksanaan, keadilan, dan kesetaraan. Ia berpendapat bahwa seorang filsuf harus menjadi pemimpin untuk menciptakan masyarakat yang adil. Yang kedua, etika dan kebahagiaan. Al-Farabi berbicara tentang pencapaian kebahagiaan melalui pengetahuan dan tindakan moral. Menurutnya, kebahagiaan adalah tujuan akhir kehidupan manusia. Yang ketiga, teori pengetahuan. Ia membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan dipahami, menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan pandangan Islam tentang filsafat. Yang keempat, musika universalis. Al-Farabi mengembangkan konsep musika universalis yang menghubungkan musik dengan struktur kosmos dan masyarakat. Ia memahami bahwa harmoni di alam semesta tercermin dalam harmoni dalam musik dan masyarakat. Yang kelima, dialog agama dan filsafat. Al-Farabi mencoba menyatukan filsafat Yunani dengan agama Islam. Ia memandang bahwa filsafat dapat memperkaya pemahaman tentang ajaran agama. Selanjutnya, kesimpulan filsafat. Filsafat ilmu adalah cabang pemikiran filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Materi dasar yang dipelajari adalah dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu, baik lain ilmu alam, ilmu sosial maupun ilmu humaniora. Dalam kuliah ini, ilmu yang menjadi fokus perhatian kita adalah ilmu seni. Artinya ilmu yang objek material sebagai sasarannya adalah seni. Setiap ilmu selalu berkenan dengan bidang epistemologi dan ontologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan, yaitu hakikat tentang pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas, keyakinan akan kebenaran. Jadi, filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti pertanyaan tentang konsep, apa dan bagaimana yang disebut ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana itu ilmu dapat menjelaskan pemikiran serta memanfaatkan kebenaran terhadap fenomena alamiah secara meyakinkan, bagaimana ilmuwan atau peneliti ilmiah dapat menentukan validitas dari informasi, basis rasional, dan memformulasikan dan menggunakan metode ilmiah macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.